Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peubah acak, baik itu peubah acak diskrit maupun peubah acak kontinu. Kita tahu bahwa dari suatu percobaan itu akan muncul hasil atau outcome yang tidak selalu berupa yang memetakan setiap elemen dari ruang sampel ke bilangan real. Nah, sifat acak ini diturunkan dari sifat percobaan yang kita tahu tidak dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Misalkan kalau koin dilemparkan 3 kali, kemudian kita nyatakan X itu adalah sebuah peubah acak yang didefinisikan sebagai jumlah head yang diperoleh dari 3 kali lemparan. Nah, dari percobaan pelemparan koin sebanyak 3 kali, maka ruang sampelnya adalah head head head, kemudian head head tail tail head, tail head head, dan seterusnya sampai tail 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 itu ya. Nah, titik sampel HHH ini X-nya adalah 3 ya. Jadi untuk titik contoh head 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 ini, maka X itu sama dengan 3 karena X itu adalah jumlah head yang diperoleh dari 3 lemparan. Ya, jadi di sini karena ada 3 head, maka X-nya adalah 3. Kemudian 3 titik percobaan berikut ini ya, ada head head tail head, kemudian tail head head. Ini nilai X-nya adalah 2 karena dari 3 titik percobaan ini, 3 titik di ruang contoh ini head-nya ada 2. Sehingga nilai X sama dengan 2 karena X adalah jumlah head atau banyaknya head yang diperoleh dari 3 kali lemparan. Kemudian titik head tail tail, kemudian tail tail head, ini X-nya sama dengan 1 karena di sini hanya ada 1 head. Ya, masing-masing ada 1 head. Dan yang terakhir tail 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 ini X-nya sama dengan 0 karena di titik contoh tail 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 ini tidak ada head sama sekali. Jadi banyaknya head dalam hasil tail 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 ini X-nya adalah 0. Nah, peluang dari X sama dengan 0 ini adalah sama dengan peluang terjadinya tail 3 kali ya. Tail karena peluang X sama dengan 0 ini adalah terjadi ketika outputnya adalah tail. Nah, kalau kita asumsikan koinnya setimbang, maka keluarnya tail ini peluangnya adalah setengah. Nah, karena ada 3 kali percobaan, maka peluangnya adalah setengah. Kemudian peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 1 itu sama dengan peluang terjadinya tail head tail, dan head tail ya. Tadi masing-masing ini peluangnya adalah 1/8. Nah, karena ada titik dalam titik ruang contoh, maka peluangnya adalah 3/8. Kemudian peluang X sama dengan 2 ini terjadi ketika percobaan yang muncul itu adalah tail head tail head, dan head tail. Nah, sehingga peluang X sama dengan 2 ini adalah peluang
terjadinya output ini. Ya, karena masing-masing titik ini seperlapan tadi ya, maka peluang X sama dengan 2 itu adalah 3/8. Kemudian peluang X sama dengan 3 ini terjadi ketika keluar head ya. Nah, peluang dari head ini adalah 1/8, sehingga peluang X sama dengan 3 itu adalah 1/8. Nah, ini kalau kita rangkum, di sini ada X, kemudian ada peluang X sama dengan X. Jadi X kecil ini adalah lambang dari nilai. Jadi peubah acak itu dilambangkan dengan huruf besar, kemudian nilainya itu dilambangkan dengan huruf kecil ya, nilai dari peubah acak tersebut. Jadi ketika X ini kemungkinan nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Nggak mungkin nilai yang lain. Kemudian ini kita rangkum dari perhitungan peluang tadi ya. Maka peluang X sama dengan 0 itu adalah 1/8, peluang X sama dengan 1 adalah 3/8, peluang X sama dengan 2 adalah 3/8, dan peluang X sama dengan 3 itu adalah 1/8. Nah, ini yang perlu diingat, peluang dari semua kemungkinan ini ya, semua kemungkinan X ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 1 untuk setiap untuk semua kemungkinan ya. Jadi di sini kan kemungkinannya cuma 0, 1, 2, dan 3, sehingga peluang dari X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, dan peluang X sama dengan 3 ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Nah, nilai X dan peluangnya, nilai X mulai dari 0 sampai 3 ini, kemudian dan peluangnya ini disebut sebagai sebaran peluang bagi peubah acak X. Nah, nanti namanya tidak harus X ya, boleh Y, boleh Z, terserah. Tapi yang jelas huruf besar. Memang yang sering dipakai ya X, Y, Z gitu ya. Contoh yang berikutnya, ada 2 bola diambil secara acak dari sebuah kotak. Nah, kotak ini berisi 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Dan X ini didefinisikan sebagai jumlah bola biru yang terambil. Nah, kalau kita mengambil 2 bola dari suatu kotak di mana kotaknya itu berisi 3 bola, 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau, maka kemungkinannya adalah kemungkinan 2 bola yang terambil itu warnanya adalah biru-biru ya, kemudian merah-merah, hijau-hijau, bisa biru merah, bisa biru hijau, dan bisa merah hijau. Sehingga kemungkinan nilai X itu adalah jumlah bola biru yang terambil, itu adalah kemungkinannya 0, artinya tidak ada bola biru yang terambil. 1 berarti ada 1 bola biru yang terambil dan 1 lainnya berwarna selain biru, dan 2 bola biru terambil, maka X-nya akan bernilai 2. Sehingga kalau yang terambil adalah biru-biru berarti X-nya adalah 2. Karena jumlah bola biru yang terambil adalah 2. Kemudian kalau merah-merah dan hijau-hijau berarti nilai X adalah 0 karena tidak ada bola biru yang terambil. Kemudian kalau biru merah dan biru hijau, maka X-nya bernilai 1 karena ada 1 bola biru yang terambil. Dan apabila yang terambil adalah merah hijau, berarti X bernilai 0. Oke. Nah, sekarang kita mencari peluang. Peluang X sama dengan 0. Peluang X sama dengan 0 ini sama dengan peluang terambilnya merah-merah atau hijau-hijau atau merah hijau ya, ketika tidak ada bola biru yang terambil. Nah, karena mutually eksklusif, maka
kita sama saja mencari peluang merah-merah ditambah peluang hijau-hijau ditambah peluang merah-hijau. Nah, peluang terambilnya 2 merah dari 2 bola merah, jadi di sini kan bola merah itu ada 2. Terambil kedua-duanya itu peluangnya adalah kombinasi 22 dibagi dengan kombinasi 82. Jadi totalnya ini kan 8 ya. Maka banyaknya kemungkinan mengambil 2 dari 8 itu adalah kombinasi 8 2. Nah, peluang terambilnya kedua-duanya adalah merah, itu adalah kombinasi 22 dibagi dengan kombinasi 82. Kemudian peluang terambilnya hijau-hijau itu adalah kombinasi 32 dibagi dengan kombinasi 82. Karena di sini ada 3 bola hijau dan diambil 2. Peluangnya adalah kombinasi 32 dibagi dengan kombinasi 82. Kemudian peluang merah hijau. Peluang merah hijau ini berarti peluang berarti 2 kombinasi 1. 2 kombinasi 1 itu adalah kemungkinan terambilnya bola merah, 1 bola merah. Kemudian dikalikan dengan kombinasi 31. 31 itu adalah banyaknya kemungkinan terambil bola hijau, 1 bola hijau dari 3 bola hijau yang ada ya. Kemudian semuanya dibagi dengan kombinasi 82. Oke, ini hasilnya adalah kombinasi 22 itu adalah 1, kombinasi 32 adalah 3, dan kombinasi 21 kali kombinasi 31 adalah 6. Totalnya adalah 10/28. Ini adalah peluang X sama dengan 0. Kemudian peluang X sama dengan 1 ini terjadi ketika yang terambil itu adalah biru merah dan biru hijau. Sehingga kita mencari peluang biru merah ditambah dengan peluang biru hijau. Nah, peluang terambilnya biru merah itu adalah kombinasi 31 kali kombinasi 21. Jadi 31 itu adalah banyaknya kemungkinan terambil 1 bola dari 3 bola biru. Ya, bola birunya kan ada 3. Kemudian 21 itu banyaknya kemungkinan terambilnya 1 bola merah dari 2 merah yang ada. Kemudian dibagi dengan kombinasi 82. Kemudian peluang biru hijau itu adalah kombinasi 31 karena biru ada 3 dan diambil 1 dikalikan dengan kombinasi 31 ini dari 3 bola hijau yang tersedia kita ambil 1. Oke, jadi peluangnya ini adalah totalnya 15 dibagi dengan 28. Oke, selanjutnya untuk peluang X sama dengan 2, peluang X sama dengan 2 ini sama dengan peluang biru-biru, terambil biru-biru. Nah, ini berarti peluangnya adalah kombinasi 32, yaitu terambilnya 3 bola biru, terambilnya 2 bola biru dari 3 bola biru yang ada. Dibagi dengan kombinasi 28 karena totalnya ada 8 bola. Diambil 2. Sehingga peluangnya adalah 3/28. Nah, ini adalah sebaran peluang dari X ya. Jadi X nilainya yang mungkin tadi adalah 0, 1, 2, dan tadi sudah kita cari peluang X sama dengan 0 itu adalah 10/28, peluang X sama dengan 1 itu adalah 15/28, dan peluang X sama dengan 2 itu adalah 3/28. Dan ini kalau ditotal sama dengan 1 untuk semua kemungkinan nilai X. Jadi X nya di sini kemungkinannya cuma ada 3 ini, yaitu 0, 1, dan 2. Sehingga kalau dijumlah peluangnya ini harus sama dengan 1.
Oke, jadi ini ada sebaran peluang bagi peubah acak X. Oke, selanjutnya adalah peubah acak diskrit. Definisi dari peubah acak diskrit yaitu peubah acak X dengan jumlah kemungkinan yang dapat dicacah atau countable. Nah, mempunyai fungsi massa peluang atau probability mass function, itu adalah peluang A itu sama dengan peluang X sama dengan A. Untuk himpunan kemungkinan nilai X yaitu X1, X2 dan seterusnya, maka peluang XI ini harus lebih dari sama dengan 0. Jadi peluang itu tidak mungkin negatif. Kemudian jumlah dari PXI untuk I-nya mulai dari 1 sampai tak hingga itu sama dengan 1. Ya. Nah, cuman tak hingganya ini juga tergantung dari kemungkinan nilai X. Misalkan tadi contohnya X-nya nilainya yang mungkin hanya 0, 1, 2, 0, 1, dan 2 gitu ya. Berarti kita cuman menjumlahkan peluang X sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 itu harus sama dengan 1. Jadi tak hingga di sini adalah semua kemungkinan nilai X. Ya, semua kemungkinan nilai X. Kalau X-nya kemungkinan cuma ada 3 nilai tadi, ya sudah 3 itu saja. Kalau dijumlahkan peluangnya harus sama dengan 1. Kemudian fungsi sebaran kumulatif. Fungsi sebaran kumulatif ini adalah dilambangkan dengan huruf F besar. Jangan lupa, nanti akan dipakai terus sampai seterusnya ya. F besar A harus dilambangkan dengan F besar. Itu adalah sebaran kumulatif, fungsi sebaran kumulatif. Definisinya itu adalah peluang X kurang dari sama dengan A. Nah, A di sini ini tergantung dari ini ya. Kalau ini FA berarti peluang X kurang dari sama dengan A. Kalau misalkan ini dituliskan X kecil ya berarti di sini nanti juga X kecil. Nah, definisi ini diperoleh dari jumlah dari peluang X. Nah, sebaran peluang ini terdiri dari fungsi massa peluang pada masing-masing nilai X. Seperti tadi ya. Tadi kan kita punya nilai-nilai X yaitu X sama dengan 0, 1, 2. Nah, kemudian kita tuliskan juga peluangnya. Peluang X sama dengan 0 itu berapa, peluang X sama dengan 1 berapa, peluang X sama dengan 2 berapa. Nah, itu adalah sebaran peluang dari X. Ya, jadi yang ini X-nya, ini adalah nilai-nilai X-nya. X-nya jadi mulai dari 0, 1, 2, 3. Ini untuk contoh yang 3 koin dilemparkan 3 kali tadi. Nah, ini adalah peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, dan peluang X sama dengan 3. Nah, nah kemudian kalau dijumlahkan ini harus sama dengan 1. Ini untuk semua kemungkinan nilai X. Nah, X-nya tadi kan kemungkinannya cuma ada 3 ya, 4 di sini ya. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 dan 3. Dengan masing-masing peluangnya. Nah, ini harus 1 kalau dijumlahkan. Kemudian yang bawahnya ini adalah fungsi kumulatif, fungsi sebaran kumulatif. Jadi ini peluang X sama dengan 0 atau peluang X kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang ini adalah peluang X kurang dari sama dengan 1. Ya. Jadi yang F1 itu adalah peluang X kurang dari sama dengan 1. Berarti ini sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Jadi sama dengan
1/8 ditambah dengan 3/8, hasilnya adalah 4/8. Kemudian peluang X kurang dari sama dengan 2 itu dilambangkan dengan F2, itu adalah peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Peluang X sama dengan 0 tadi 1/8, kemudian ditambah peluang X sama dengan 1 itu adalah 3/8, dan peluang X sama dengan 2 itu adalah 3/8, sehingga totalnya adalah 7/8. Kemudian yang terakhir F3 itu adalah peluang X kurang dari sama dengan 3, berarti dijumlahkan semua mulai peluang X sama dengan 0 sampai dengan peluang X sama dengan 3. Nah, Fx untuk X nilai yang paling besar itu selalu sama dengan 1 ya, karena jumlahkan semua. Oke, kemudian peubah acak kontinu. Jika kemungkinan hasil suatu percobaan tidak dapat dicacah, maka peubah acak hasil pemetaan dari ruang sampel itu akan bersifat kontinu. Contohnya, pengamatan umur komponen, lama waktu layanan, dan lain sebagainya. Ini merupakan peubah acak yang kontinu. Jadi kontinu itu biasanya hasil dari pengukuran, bukan pencacahan ya. Pengukuran pasti ada alat ukurnya dan ada satuannya biasanya. Nah, jika X adalah peubah acak kontinu, maka sifat sebarannya ini dinyatakan berdasarkan fungsi kepekatan peluang atau FKP atau PDF. PDF ini adalah probability density function kalau bahasa Inggrisnya, yaitu Fx. Nah, F-nya kecil ya, kalau yang kumulatif tadi F-nya besar. Kemudian ini X-nya Fx ini terdefinisi pada X mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sifat-sifat fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak X, yang pertama, Fx itu juga harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian integral Fx dx mulai dari min tak hingga sampai tak hingga itu harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti bukan fungsi kepekatan peluang. Nah, untuk menghitung peluang bagi kejadian A, itu adalah peluang X elemen dari A, itu adalah integral dari Fx dx dengan daerahnya adalah A. Misalkan kalau A-nya itu adalah X, di mana X itu lebih dari A dan kurang dari B, maka untuk mencari peluang X lebih dari A dan kurang dari B, itu kita peroleh dari integral Fx dx, batasnya adalah A dan B. Jadi kalau ini batas bawah, ini juga jadi batas bawah, ini batas atas juga menjadi batas atas. Jadi luas daerah A di bawah kurva Fx itu adalah peluang X elemen dari A. Nah, kemudian untuk menghitung fungsi sebaran kumulatif untuk peubah acak kontinu, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ini A, ya berarti di sini nanti A. Cuman ini ditulisnya X, jadi F besar X ini adalah peluang X kurang dari sama dengan X. X kecil ini diperoleh dari integral min tak hingga sampai batasnya adalah X. Fy dy atau ditulis Fx dx juga nggak apa-apa, cuman ini karena ini X juga nanti supaya nggak rancu, jadi ditulisnya Fy dy.
Nah, FY ini tadi adalah fungsi kepekatan peluangnya untuk X ya. Kemudian Fx ini bisa diperoleh dari turunan fungsi kumulatif X terhadap X dx. Peluang X berada pada selang tertentu dapat dihitung juga dari sebaran kumulatif. Jadi misalkan kita mencari peluang X antara A sampai B, ya ini. Nah, ini bisa kita cari dari peluang X kurang dari B dikurangi dengan peluang X kurang dari A. Jadi kalau digambarkan misalkan ya, misalkan gambarnya gini. Ini adalah FKP-nya. Nah, misalkan A-nya ada di sini, kemudian B-nya ada di sini. Nah, kita mau menghitung peluang X antara A sampai B itu sebenarnya kita menghitung luasan ini. Nah, kalau peluang X kurang dari sama dengan A itu yang di sini. Kalau peluang X kurang dari B itu mulai dari B ini sampai ke kiri semuanya, sehingga jadi kalau B itu yang ini sampai ke sini semuanya, sehingga kalau kita hanya mencari yang ini berarti kita mencari luasan mulai dari B sampai ke kiri dikurangi dengan luasan mulai dari A sampai ke kiri. Jadi tinggal ini aja. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. Peluang X kurang dari sama dengan B dikurangi peluang X kurang dari sama dengan A, atau kita bisa tuliskan FB dikurangi dengan FA. Nah, untuk ubah acak kontinu itu tidak ada peluang titik. Jadi nggak ada peluang X sama dengan X itu nggak ada, nilainya 0. Jadi pada peubah acak kontinu ini hanya berlaku peluang selang. Tanda sama dengan pada batasan selang ini tidak berpengaruh. Jadi peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B ini akan sama dengan peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Jadi di sini ada sama dengannya, di sini nggak ada, itu sama. Kemudian di sini ada sama dengannya, di sini nggak ada juga sama. Yang di sini sama juga bila di sini nggak ada sama dengannya, dua-duanya. Jadi tanda sama dengan ini tidak berpengaruh, ada atau tidak nilainya akan sama. Contoh, misalkan X ini adalah bilangan real pada selang antara 0 sampai dengan 1. Kita ingin memilih satu bilangan dalam selang tersebut secara acak. Semua bilangan di dalam selang tersebut mempunyai kemungkinan sama untuk terpilih. Maka X ini dikatakan mempunyai sebaran uniform atau seragam pada selang 0 sampai dengan 1 karena peluangnya sama untuk terpilih. Maka fungsi kepekatan peluangnya itu adalah Fx sama dengan 1 untuk X nya antara 0 sampai dengan 1 dan 0 selainnya. Ya, karena di sini 0 sampai 1 ya, maka X nya di sini juga antara 0 sampai 1. Nah, kita pengen mengetahui atau menghitung berapa peluang bahwa bilangan yang terpilih kurang dari 0,5. Berarti kita mencari peluang X kurang dari 0,5. Nah, karena tadi Fx-nya itu kan antara 0 sampai 1 ya, mulainya dari 0. Sehingga kita mencari peluang X kurang dari 0,5 itu sama dengan mencari peluang X antara 0 sampai 0,5. Kenapa mulai dari 0? Karena X-nya terdefinisi atau Fx-nya itu terdefinisi pada saat X-nya mulai dari 0. Sehingga ini mulainya dari 0. Nanti ada juga fungsi kepekatan yang
fx-nya itu terdefinisi mulai dari min tak hingga. Berarti nanti di sini juga mulai dari min tak hingga. Nah, peluang ini kita cari dari integral fx dx untuk batasnya adalah 0 sampai setengah, karena sesuai dengan ini ya, 0 sampai setengah. Nah, tadi fx-nya adalah 1 ya, sehingga kita cari integral dari 1 dx untuk batasnya 0 sampai setengah. Integral dari 1 adalah x dengan batasannya 0 sampai setengah, itu sama dengan setengah. Berarti peluang x kurang dari setengah itu adalah setengah. Oke, secara umum berdasarkan definisi, peluang x bernilai kurang dari nilai x tertentu itu adalah fungsi kumulatif. Atau ini ya, fx sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x, yaitu integral dari f y dy, y-nya mulai dari 0 sampai x. Nah, ini kalau yang sesuai dengan fungsinya tadi ya, karena fungsi terdefinisi pada x mulai dari 0 sampai 1, berarti di sini batasnya juga 0. Tapi kita lihat nanti kalau fx-nya batasnya bukan dari 0 ya, kita mulai dari batas awalnya. Apakah min tak hingga ataukah mulai dari 3, tergantung dari definisi pada fungsi kepekatan peluangnya. Nah, bagi sebaran uniform, ini fx-nya itu adalah integral dari 1 dy mulai dari 0, karena fx-nya itu mulai dari 0. Terdefinisi pada x mulai dari 0 sampai dengan x-nya ini sesuai dengan batasnya fx ini ya. Jadi integral dari 1 terhadap y, dy itu adalah y. Batasnya di sini adalah 0 sampai x. Sehingga ini kan sama dengan x dikurangi 0 gitu ya. Jadi ini iya betul. Ini sama dengan x dikurangi 0. Jadi sama dengan x. Sehingga definisi dari f besar x itu adalah 0 untuk x-nya kurang dari 0. Ini selalu 0 untuk x yang kurang dari batas minimalnya tadi. Batas minimalnya kan 0 ya. Sehingga kalau x-nya kurang dari 0, maka f besar x-nya itu juga 0. Kemudian antara 0 sampai 1 ini juga dari definisi pada fx-nya. Terdefinisi pada 0 sampai 1 itu nilainya adalah x untuk fx-nya. Kemudian kalau x-nya lebih dari 1, maksimalnya ini, maka fx-nya akan bernilai 1. Sehingga kalau kita mencari f 0,3 ya sama dengan 0,3 di sini tadi. Kalau mencari f 0,2 ya sama dengan 0,2. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa peluang bilangan yang terpilih berada di antara 0,2 sampai dengan 0,3. Berarti kita mencari ini peluang x antara 0,2 sampai 0,3. Nah, ini perhatikan, kita mau pakai tidak ada sama dengannya ataupun pakai yang ada sama dengannya, ini nanti akan sama. Nah, kita bisa mencari dari rumus ini, yaitu integral fx dx mulai dari 0,2 sampai 0,3. Batasnya ini sesuai dengan yang dicari ini, 0,2 sampai 0,3. Nah, ini bisa juga kita mencarinya melalui f 0,3 dikurangi dengan f 0,2. Kalau kita pakai integral ini ya sama sih. Integral dari fx dx batasnya 0,2 sampai 0,3. Ini sama dengan fx-nya adalah 1 ya. Integral dari 1 itu adalah x terhadap dx ya, karena jadi sama dengan x, tinggal dimasukkan saja, ini kan 0,3 dikurangi 0,2 sama dengan 0,1. Atau kita bisa mencari lewat f besar x.
yaitu F 0,3 dikurangi F 0,2. Ini sama dengan 0,1. Hasilnya sama. Contoh yang lain. Misalkan X ini adalah proporsi jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Mempunyai fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Fx sama dengan C kali 1 minus X pangkat 4 kalau X-nya antara 0 sampai 1 dan 0 selainnya. Artinya kalau X-nya itu kurang dari 0, Fx-nya nilainya 0. Atau kalau X-nya lebih dari 1, nilai Fx-nya juga sama dengan 0. Pertanyaannya adalah berapa C yang membuat fungsi tersebut terdefinisi sebagai fungsi kepekatan peluang. Nah, kita harus ingat bahwa sifat fungsi kepekatan peluang itu adalah integral fx dx untuk semua kemungkinan nilai x itu sama dengan 1. Jadi ini sebenarnya mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Cuman dilihat juga batas dari definisi dari fx, terdefinisi pada x nilai berapa. Kalau antara 0 sampai 1 ya berarti batasnya mulai 0 sampai 1. Oke, kemudian karena fx-nya tadi batasnya 0 sampai 1 ya, maka kita mencari integral 0 sampai 1 dari fx dx. Fx-nya adalah C kali 1 minus X pangkat 4. Ini kita integralkan. Dapatnya minus C kali 1/5 1 minus X pangkat 5 dengan batasnya adalah 0 sampai 1. Nah, ini harus sama dengan 1 berdasarkan sifat fungsi kepekatan peluang ini. Nah, sehingga ini nanti X-nya kita masukkan dulu ke 1 dan 0 ini kita masukkan ke X dulu ya. Jadi minus C kali 1/5 1 minus 1 pangkat 5. Ini nilainya 0, kemudian dikurangi dengan minus C kali 1/5 kali 1 minus 0. Hasilnya adalah minus 1/5 C sama dengan 1. Enggak minus ya, karena sudah minus dulu. Berarti plus C 1/5 itu sama dengan 1, sehingga C sama dengan 5. Nah, kemudian bagaimana fungsi sebaran kumulatifnya? Fungsi sebaran kumulatifnya kita cari dari rumus ini. F besar X sama dengan integral Fy dy mulai dari batasan 0 sampai X. Ingat ya, batasnya ini sesuai dengan fungsinya, fungsi kepekatan peluangnya, yaitu integral Fy nya adalah C kali 1 minus Y pangkat 4 dy mulai dari 0 sampai X. Nah, ini kalau diintegralkan C nya ini kita ganti dengan 5 ya, kita ganti dengan 5. Nanti diperoleh ini 1 minus X pangkat 5. Sehingga fungsi sebaran kumulatif ini dituliskan seperti ini. Nilainya adalah 0 untuk X-nya kurang dari 0 dan 1 minus X pangkat 5 untuk X-nya antara 0 sampai dengan 1 dan nilainya 1 untuk X lebih dari 1. Jadi selalu untuk fungsi sebaran kumulatif itu ada yang kurang dari nilai yang paling rendah dan ada X lebih dari nilai yang paling besar. Kalau yang kurang dari nilai yang paling rendah itu F besar X nya nilainya 0. Kalau lebih dari nilai X yang paling besar
itu f besar x-nya sama dengan 1. Sedangkan apabila terletak antara nilai yang terendah dan terbesar, itu nilainya sama dengan fx-nya itu. Contoh yang lain, lama waktu komputer dapat beroperasi sebelum rusak, ini umurnya dalam jam, adalah pacak kontinu dengan fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Fx sama dengan lambda E pangkat min X per 100 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0. Nah, ini batasnya sampai tak hingga ya. Berapa lambda yang membuat fungsi tersebut terdefinisi sebagai fungsi kepekatan peluang? Nah, kita ingat bahwa fungsi kepekatan peluang itu sifatnya ini, integral fx dx itu sama dengan 1 untuk semua kemungkinan nilai x. Nah, di sini kita lihat nilai x itu yang mungkin adalah mulai dari 0 sampai berapa? Sampai tak hingga. Sehingga di sini batasnya adalah mulai dari 0 sampai tak hingga juga. Sehingga kita cari dulu lambda sesuai dengan sifat fungsi kepekatan peluang. Kita cari dari integral lambda E pangkat min X per 100, ini adalah fx-nya ya, sama dengan ini. Ini batasnya mulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian kita integralkan, ini harus sama dengan 1. Oke, kemudian ini kita integralkan. Integral dari lambda E pangkat min X per 100 itu adalah min 100 lambda E pangkat min X per 100. Nah, batasnya adalah 0 dan tak hingga. Jadi dapatnya ini min 100 lambda E pangkat min tak hingga itu adalah 0. Kemudian E pangkat, ya betul ya, kemudian dikurangi dengan E pangkat min 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga ini 0 dikurangi 1, minus 1 ya. Minus 1 ini harus sama dengan 1. Nah, ini dapatnya kan jadinya 100 lambda. Ini sama dengan 1. Sehingga lambda sama dengan 1 per 100. Oke, nah setelah kita mendapatkan lambda, kita bisa mencari berapa peluang bahwa komputer dapat berfungsi kurang dari 100 jam. Berarti kita mencari peluang X kurang dari sama dengan 100 atau F besar 100. Nah, ini kita cari dari integral Fx di Fy dy mulai dari 0 sampai X. Nah, ini kalau kita integralkan lambda E pangkat min Y per 100 itu kalau diintegralkan dapatnya minus 100 lambda E pangkat min Y per 100, batasnya adalah 0 dan X. Sehingga ini kita masukkan ke X dan 0 nya ini kita masukkan ke Y. Kita masukkan ke Y, jadi min 100 lambda E pangkat minus X per 100 dikurangi E pangkat min 0. E pangkat min 0 itu adalah 1. Nah, ini sehingga bisa kita tulis juga lambdanya tadi adalah 1 per 100 ya. Jadi ini adalah 1 per 100, sehingga ini menjadi minus 1. Minus 1 E pangkat, saya tulis sini aja, minus 1 ya, minus 1 kali E pangkat min X per
100 min 1. Nah, kemudian ini kita balik saja karena ini minus 1 kali minus 1 kan 1, kemudian dikurangi dengan E pangkat min X per 100. Jadi ini adalah fx-nya, f besar x-nya, sehingga peluang komputer berumur kurang dari 100 jam, ya tinggal x-nya diganti dengan 100. Jadi kita ganti yang x-nya ini sama dengan 100. Jadi 1 minus E pangkat min 100 per 100 ini sama dengan min 1. Jadi sama dengan 1 minus E pangkat min 1 itu adalah 0,633. Berapa peluang bahwa komputer dapat berfungsi di antara 50 dan 150 jam? Berarti kita mencari peluang X antara 50 sampai dengan 150. Nah, ini bisa kita cari dari F150 dikurangi F50. F150, jadi kita pakai fungsi ini, kemudian X-nya diganti dengan 150, yaitu 1 minus E pangkat min 150 per 100 dikurangi dengan 1 minus E pangkat min, nah sekarang yang ini diganti dengan 50, min 50 per 100. Ini jadi 1 minus 1 nya habis ya, tinggal E pangkat setengah, jadi kan ini yang positif ya, ini negatif, negatif jadi positif, E pangkat setengah dikurangi dengan E pangkat min 3 per 2. Hasilnya adalah 0,384. Nah, permasalahan tadi juga bisa dikerjakan dengan menggunakan integral. Jadi misalkan peluang X antara 50 sampai 150, berarti ini kita integralkan fx ya, dx, kemudian batasnya adalah 50 sampai 150 sesuai dengan batas ini. Ini kalau diintegralkan nanti bisa Anda cari, dapatnya harus sama 0,384. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.